Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi ini mau panen udang lagi. Ini udangnya tidak ditebar bibit ya. Ini udang alami yang masuk ke dalam jebakan. Tuh, jadi jebakannya dipasang di pintu tambak dan antara tambak dan kali gitu ya. Jadi untuk buka tutupnya perairan tambak, jadi di pintunya itu dipasang jebakan udang gitu. Jadi ini tiap malam sama pagi diseroki, dipanen udangnya. Langsung saja kita menuju ke lokasinya. Sudah mau nyampe. Pagi matahari baru terbit. Nah, tuh di belakang pintu airnya ada gubuknya juga. Semalam saya tidur gubuk yang di sebelah sana, bukan yang sini, yang sana. Nah, dia sampai pintu airnya. Nah, ini nyeroki udang. Orangnya gede-gede ya. SB. Ini pomon sekali nyerok entuk berapa kilo, Mas? Ya tergantung, kadang yo napa sih akeh yo 20 kilo ya. 20 kilo. Campur tapi ya gede cilik ya, Mas. Campur. Sekali serok 20 kilo. Ini pas rame udang. Nak kesepi yo golek sak kilo kuwi. Ini panen udang alam, nggak ditanam, nggak di openi, alami. Jadi masuk sendiri dari laut. Kemarin yang request tutorial pembuatan jebakannya, ini sedikit tak jelaskan. Ini nggak buat tutorial ya, soalnya pintunya tambak udah dibuat semua, jadi pas nggak buat lagi. Yang di sebelah sana juga udah jadi pintunya. Tak jelaskan aja, ini sistemnya seperti ini. Ini dari kali, ini sana ke laut ya. Jadi dari kali ini pintu airnya sini, pintu air ke tambak. Jadi dikasih jaring tepiannya biar sampahnya nggak ikut masuk. Jadi kalau pas rob, pintu airnya dibuka itu. Ini pintu airnya, ini kebetulan pasti buka ini. Nah, ini nanti kalau ditutup diturunkan. Jadi sistemnya masuk situ, masuk ke tambak airnya. Lah, udangnya itu udang alam itu dari laut, posisi bibit kecil-kecil gitu ya. Jadi bisa ngelewati jaring ini, dia pas air rob, pintu dibuka, dia bibit masuk ke lewat pintu ini ke tambak, ke sana ke dalam, masuk ke sana ke tambak. Nanti dia besar di sana. Nah, terus nanti pas udang yang diserok ini udah lama ditambak berarti ya, Mas?
Nah, jadi udah besar ditambak, terus posisi dia masuk ke jebakannya seperti ini modelnya. Pintunya di sana. Kasih lubang. Nah, kasih lubang pintunya dari sana. Jadi udang yang dari tambak mau keluar ngikuti arus itu masuk ke situ. Tapi bisa masuk nggak bisa keluar. Jadi udang-udang yang masuk di sini sudah lama ditambak. Dia bisa masuk jebakan ini pas posisi habis air rob terus disurutkan, tuh dia ngikuti arus ke sini. Lah di jebakannya ini dipasangi lampu kecil. Tujuannya apa, Mas? Lampunya? Udang kan jenis apa? Serangga air. Kalau lihat yang terang dia apa? Tertarik ya. Oh gitu. Jadi di jebakannya itu dikasih lampu kecil, bisa dari lampu LED apa teplok, lampu teplok. Jadi masuk sendiri, mendekati cahaya itu, sama mengikuti arus keluar. Jadi terus dia masuk ke situ. Terus ini setiap malam terus pagi itu diseroi gitu. Ini cuma gitu model jebakannya ini. Jadi ini yang dari tambak dikasih pintu untuk masuk ke sini. Nah, ini masuknya dari sini. Dari sini masuk sini. Nah, ini udah tinggal manen tok ini di sini. Tinggal nyerok itu. Tiap pagi ini udang alam nggak ditanam. Jadi penghasilan tambahan dari petani tambak ya udang ini, udang alam. Tiap hari pasti panen. Kalau pas rame katanya bisa sampai 10 kilo pas musim udang gitu. Oke. Yang di Mas? Pintunya ditutup dulu. Sedikit menutup kalau ini posisi air surut yang dari tambak lebih tinggi dari yang di kali, jadi airnya mengalir keluar. Oke, lanjut nyerok yang tambak sebelah sana. Ini naik perahu. Kalau jalan lumayan jauh nih, jalannya juga meletok. Meletok. Soalnya semalam hujan, kemarin siang. Naik perahu aja. Udah sampai. Pintu airnya ditutup dulu biar airnya enggak terlalu banyak yang keluar. Nah, ini lebih kelihatan lagi, enggak ketutupan sama pagar. Belanak urip, Mas? Mencolot kali. Urip. Dapat belanak mencolot.
masuk sendiri. Nyangkut gitu. Makanya parane kucing ya, Mas. Di sini banyak kucing liar juga. Nah, ini lebih kelihatan untuk pintu airnya. Jadi air dari tambak masuk bersama bibit udang yang kecil-kecil masuk sini. Kalau ini nggak dipasangi jaringan, kalinya yang sini bersih, nggak ada sampahnya. Masuk sini. Nah, ini jaringannya di sini. Keluar ke tambak sana, dia besar di sana. Terus seperti tadi, kalau pas air surut dia mengikuti arus sambil mengikuti cahaya yang ada di jebakan, dipasang jebakan. Di situ ada lampu sendirnya untuk memancing udang masuk. Nah, ini jebakannya di sini. Jadi setelah besar dia keluar lagi mengikuti arus mau keluar ke kali sini, tapi ini tertahan oleh ini jebakannya. Soalnya yang lain dipasangi jaring keliling di keliling mengelilingi pintu airnya. Lubangnya cuma dari sana itu pintunya. Kalau udang yang besar nggak bisa melewati jaring ini, jadi dia terus nyari jalan, dan akhirnya masuk ke sini. Kalau udang yang kecil ya bisa ikut keluar, tapi kebanyakan udang-udang saking banyaknya bibitnya, yaitu tetap masih ada yang di dalam sampai besar, dia ikut keluarnya pas posisi udah gede gitu. Nah, ini jebakannya di gembok, soalnya di sini nggak pakai pagar, nggak ada gubuknya yang tambah sini. Udah mati malahan, mati dewe, Mas. Ternyata lampu sendirnya udah mati, kesundul ikan katanya. Jadi minyaknya goncang, kena sumbunya, kena apinya, terus mati. Ini aktivitas tiap pagi nyeroi udang alam ya, nggak dipelihara udangnya, soalnya ini tambak bandeng, bukan tambak udang. Tiap pagi pasti ada udangnya yang masuk. Kadang juga ketutan ikan-ikan itu masuk. Nek bandeng rak tau melu mlebu rono, Mas. Yo. Mesti mati. Dapat Piting, Mas. Dapat piting juga, kadang juga ikut masuk. Ono neh pitingnya, Mas. Ono piro? Ada 3 piting masuk. Sekali serok udah dapat 3 piting, tapi ukuran kecil. Kalau piting harus langsung diikat, kalau enggak dia bisa merembet naik lagi. Kalau ini ditaruh di wadahnya itu dia bisa merembet naik. Kok rak gelem munggah ya, Mas? Ra iso, Mas? Metu saka kuwi, Mas.
kadang-kadang tutup ini. Oh, harusnya dia bisa naik di jebakan itu, tapi atasnya ditutupi jadi dia nggak bisa naik keluar gitu. Tapi kalau nggak diikat nanti di wadahnya yang ini, yang hijau itu, dia bisa naik keluar. Makanya tiap dapat piting harus langsung diikat. Yang tambak sebelah sini banyak pitingnya, mungkin dulu banyak bibit yang masuk ke tambak. Kalau yang sana tadi nggak ada pitingnya, cuma udang sama ikan rucah-rucah. Jebakannya modelnya cuma pakai kerai bambu, dituncepin di tanah, dibentuk seperti loft gitu ya. Jadi pintunya cekung itu dari sana. Tuh, masuk, jadi bisa masuk nggak bisa keluar. Ini diserok pagi, kadang malam pagi. Pitingnya sedino untuk pirang kilo Mas? Wingi 3 kilo ana wingi. Sing wingi 3 kilo. Pitingnya 3 kilo kemarin. Mendino ndak ana Mas? Sawine ana terus sawine iki. Iki air-air iki ana terus. Usum-usuman berarti ya Mas? Ini lagi musim kepiting, katanya akhir-akhir ini dapat piting terus masuk ke jebakan ini. Tiap malam juga banyak yang nyari piting. Tadi malam tuh pada pakai senter itu keliling nyari piting. Jadi bukan petani tambak tapi khusus orang nyari piting, ngobor kalau istilahnya orang sini, nyari piting. Kalau yang siang mancing piting, kalau yang malam ngobor. Endok Mas, wedok berarti. Dapat lagi lumayan besar. Gono rak ditaleni ngono piye Mas? Do mlayu ya Mas? Mlayu ya dibelut, capit-capitan. Oh capit-capitan. Do protol ya Mas? Nek protol rak payu? Payu murah. Oh, tujuannya ditali ternyata bukan cuma hanya biar nggak kabur, ternyata biar nggak berantem di dalam wadah. Kalau berantem tangannya capite predel copot, harganya udah lain, harganya turun. Kalau masih utuh harganya masih bagus. Makanya kalau dapat piting harus langsung ditali, biar ngambilnya juga mudah. Kalau udah ditali kan nanti tinggal ngerogoh tok. Gede mbek cilik regane beda ya Mas? Betul. Gitu. Yang gede sekilo piro Mas? Ini nyanda apa? 100 nak. Untuk itu po. Gede ngono ya? Murah-murah 80. Jadi pitingnya kalau besar harganya lain, berkisar antara 80 sampai 100.000 per kilo kalau yang besar. Nah ini penghasilan tambahan dari petani tambak ya, ini udang sama piting. Kadang ada ikan-ikan rucah yang masuk itu juga. Jadi selain menunggu hasil panen, setiap hari juga udah panen dari hasil alam. Sudah selesai. Iya. Kucingnya udah nunggu. Rucah ya.
mari rata pakannya. Jika anak ya. Kucingnya pada nungguin makan. Kucing tambak. Sus. Kirung kemana nih? Kirungnya di sini kirung. Akeh ya. Sing cilik rak wani nyekel. Sus. Jadi ini tiap hari kucingnya dikasih makan. Kucing liar di sini kasih makan ikan kecil-kecil. Makanya banyak sekali ini sampai beranak pinak di sini. Hasil yang dari tambak sini. Ini pitingnya yang paling besar. Lumayan. Ini mau lanjut nyeroi udang yang ditambak yang satunya lagi. Kita naik perahu lagi. Sudah sampai laut sebentar lagi. Sudah sampai ke tambak yang satunya lagi. Ya, mendarat. Lanjut ke tambak yang satunya ini. Pintunya di sini. Sama aja proses modelnya. Nah, itu jebakannya di situ. Ini udah selesai. Langsung lanjut ke tambak yang satunya lagi. Tetap naik perahu lagi. Ya, perahu tempur. Jadi di sini kalau tambaknya jaraknya berjauhan harus punya perahu seperti ini ya buat transportasi ya. Kalau nggak punya perahu repot. Kalau jalan lumayan jauh nih. Lagian kalau habis hujan jalannya matol becek ini. Jadi ini transportasi wajib bagi petani tambak di sini. Kalau tambaknya banyak jaraknya berjauhan. Ini di tambak yang selanjutnya. Nggak ada jembatan nih. Nyerok urang lagi. Wis sirok. Wis sirok Mas Dik. Akeh Mas. Gitu. Ratong ning wete. Oke. Ke terjo. Ya. Ternyata tambak yang di sini ini udangnya udah dipanen sama Mas. Itu udah diblung yang itu di tong biru itu. Oke, sekian dulu panen udang kali ini. Tadi udah dipanen semua udangnya.
tadi yang terakhir itu udah dipanen sama Mas, jadi nanti tinggal dibawa ke pengepul. Ini kita langsung mau ke pengepul untuk jual udang sama kepitingnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.